Sahabat Daya, ada sebuah fenomena yang sedang ramai saat ini. Fenomena Bosman Martiguwowic atau Bosman Sontoloyo. Tahu ya? Saya mengetahui beliau sejak awal tahun 2018. Bosman suka nulis di Facebook. Dulu, kalau nggak salah, beliau belum punya akun Instagram, Twitter, YouTube seperti saat ini. Entah mengapa, saya selalu menunggu tulisan-tulisan beliau sejak saat itu sampai sekarang, seperti kecanduan. Lalu saya pertama kali melihat beliau di sebuah acara besar yang dihelat oleh Kang Randy Saputra yang bernama Kopdar Serikat Saudagar Nusantara pada 22-23 Desember 2018 di Istora Senayan. Saya ingat beliau pernah berkata bahwa ia merupakan seorang sahabatnya Michael Hudson, seorang pelopor Modern Monetary Fund atau MMT singkatannya, yang sering ia utarakan dalam videonya. Dan yang paling saya ingat ketika dia bercerita jika Bosman menjadi seorang presiden. Kata Bosman begini, "Kalau saya jadi presiden, cuma 2 keputusan saya. Pada hari pertama, saya akan langsung menandatangani Perpres, peraturan presiden, bahwa setiap orang yang punya duit kirim uang dari Indonesia keluar tanpa underlying product akan dipenjara 10 tahun, karena itu flight capital. Yang kedua, mulai jam 24.00 bank bunganya zero alias 0. Karena ada 4.500 deposito di bank di Indonesia, maka apa yang terjadi jika bunga 0? Ya, semua orang akan mencabut menarik uangnya di bank dan menginvestnya di proyek-proyek. Dalam satu malam, ada 4.000 triliun keluar semua dan nyari proyek di Indonesia semua. Ekonomi akan jalan dalam 1 hari doang." Begitu yang Bosman katakan. Untuk full ceritanya, sahabat bisa tonton videonya, linknya ada di deskripsi YouTube ini. Jadi siapa Bosman itu? Bernama lengkap Martiguwowic Persanteyo, Bosman sering bercerita bahwa ia seorang introvert. Ayah dari 4 orang putra dan putri, ia lahir di pertengahan tahun 60-an. Dibesarkan sebagai anak kolong dari ayah pensiunan Angkatan Udara berpangkat kapten. Karena perjalanan dinas orang tuanya membawanya tinggal berpindah di banyak kota di tanah air, di antaranya kota Pendopo, Palembang, Balikpapan, serta beberapa kota di Jawa dan Bali. Dia juga pernah merantau kuliah ke negeri Paman Sam untuk belajar keilmuan aplikasi psikologi dari San Francisco State University. Seorang diehard entrepreneur, ia pengusaha 25 tahun lebih. Ada beberapa orang yang mengenalnya sebagai pengusaha oil and gas. Karena Bosman merupakan seorang founder dan owner dari perusahaan sebuah perminyakan ternama. Dia juga seorang pendiri Rumah Yatim Indonesia yang sekarang berada di kota Tasikmalaya. Kebetulan saya pernah berkunjung ke sana juga. Fakta Bosman lainnya, dia juga orang pertama yang buat cryptocurrency di Indonesia yang bernama Sironium. Lalu ia mantan staf khusus Menteri Pertahanan. Ia juga seorang intelijen teroris yang sudah mewawancarai 400-an anggota teroris. Geopolitik, geoekonomi, geostrategi udah di luar kepala Bosman. Kenapa? Karena dia pernah ikut Lemhamnas atau Lembaga Ketahanan Nasional, sebuah lembaga yang dibentuk pemerintahan sebelumnya untuk menciptakan dan mendoktrin para calon menteri sebelum terpilih. Bagi saya, cara berpikirnya sangat gila, serta penyampaiannya sangat mudah dipahami, padahal materinya sangat berat sekali bagi orang awam sekalipun. Betul ya? Banyak ide-ide, gagasan, serta narasi baru yang ia utarakan untuk kemajuan negeri ini. Tulisan dan penyampaiannya sangat mind-blowing. Bosman juga seorang penulis. Ia sudah menulis banyak buku, diantaranya Sadar Kaya, Tajir Melintir, Berani Kaya, Trends, Pengusaha Nggak Ada Matinya, Tata Titis, dan masih banyak lainnya. Sahabat sudah baca yang mana? Saya baru baca beberapa buku. Sangat senang sekali Bosman kini semakin banyak orang yang tahu. Dan memang Indonesia harus tahu bahwa ada sosok seperti Bosman ini. Betul kan sahabat?